Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat tayangan ini, khususnya anak-anak Bapak yang menyaksikan pelajaran ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kelas 12. Sebelumnya apa kabar semua? Baik? Sehat? Baik. Adapun yang akan kita pelajari dari tema bersyukur dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah kita akan membaca ayat tentang bersyukur dan beribadah. Yang kedua, kita akan menganalisa baik dari sisi bacaan maupun dari sisi arti. Yang ketiga, kita akan mengambil pelajaran intisari dari ayat tentang beribadah dan bersyukur. Yang keempat, hikmahnya, apa yang kita dapatkan tentang beribadah dan bersyukur. Terakhir, jangan lupa anak-anak Bapak, mau tidak mau kita harus hafal 1-2 ayatnya sebagai tanda prakteknya. Ada konsepnya, ada prakteknya. Ada pengetahuan, ada prakteknya. Kali ini Bapak meminta kepada semua siswa, di antara ayat yang harus dihafal nanti salah satunya adalah tentang bersyukur dan beribadah. Kenapa? Karena memang kita diciptakan tiada lain adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut pada materi yang pertama. Adapun ayat tentang bersyukur dan beribadah adalah terdapat pada surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Ini cukup panjang ayatnya. Kalau Luqman ini adalah, dia bukan seorang nabi dan dia bukan seorang yang Allah buat seorang rasul, tapi tidak. Tapi Allah abadikan namanya menjadi Luqman dalam surat Al-Quran. Bisa jadi Luqman ini adalah sebagai orang-orang tua kita, bagaimana orang tua mengajari anak-anaknya bagaimana cara bersyukur pada Allah, bagaimana cara beribadah pada Allah. Lihatlah surat Luqman. Kita yang hadir di saat ini, nanti suatu saat kelak akan menjadi calon-calon ayah, calon-calon ibu. Ini ada satu konsep bagaimana cara untuk mendidik anak dan bagaimana cara untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam tayangan berikut ini, ayatnya cukup panjang. Bapak coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya adalah Luqman mengajarkan kepada anaknya, pertama, jangan syirik pada Allah. Jangan duakan Allah. Jangan akuin ada lagi Tuhan selain Allah. Kenapa? Itu namanya syirik. Syirik merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Yang kedua, dosa dalam Islam itu yang besar juga melakukan perzinahan. Dan ingat anak, bahwa dosa yang ketiga, ada 3 dosa besar. Dosa yang ketiga yang besar adalah durhaka pada orang tua. Bapak ulangin, syirik pada Allah. Yang kedua adalah durhaka pada orang tua, dan kita membantah pada orang tua merupakan dosa besar. Di ayat ini Allah ajarkan kita bagaimana cara bersyukur, beribadah, serta mematuhi orang tua kita.
Nah, di hadisnya juga ada disampaikan, dilihat di tayang ini, mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur dan beribadah serta mematuhi orang tua kita. Ini wasiat Luqman. Adapun kandungannya diantaranya banyak, bisa dilihat di tayangan. Tadi sudah Bapak sampaikan, poinnya adalah jangan duakan Allah, jangan akuin sekecil apapun, hanya Allah lah Tuhan kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Akuin bahwa Allah adalah Tuhan kita, tempat bergantung, tempat meminta. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebab-sebab turunnya ayat tersebut bisa kita lihat bahwa sebabnya adalah terdapat antara hubungan dengan Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 83. Bisa dilihat nanti di layarnya, yang mau mendalami bisa dilihat di Al-Qur'annya. Kandungan, kita analisis sebentar apa yang terdapat pada ayat tersebut. Yang pertama adalah bahwa kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Allah menyampaikan bahwa selain beribadah pada Allah, lalu berbuat baik pada orang tua. Andaikan diperbolehkan anak-anak Bapak nih ya, orang tua disembah, maka orang tua itu sangat harus kita hormatin. Ayatnya menyebutkan, setelah berbuat baik, setelah kita beribadah pada Allah, jangan lupa berbuat baik pada orang tua. Ini merupakan kunci di dunia ini, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Maka ketika nanti suatu saat Anda untuk meraih cita-cita, ingat orang tua. Kunci keberhasilan kita ada di orang tua. Berbesar hatilah, berbahagialah bagi orang tua yang masih hidup. Jangan sia-siakan mereka, bahagiakan orang tua. Ketika Anda membahagiakan orang tua, Allah pasti meridhoi apa yang kita lakukan. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, tayangan berikutnya adalah bagaimana kita beribadah bersyukur sebagai seorang muslim. Ketika kita selalu bersyukur, Allah pasti janji akan tambah nikmatnya. Allah pasti akan memberikan tambahan kepada kita. Setiap muslim wajib beribadah, wajib bersyukur. Setiap muslim akan mendapatkan dari yang dia syukuri tambahan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang hadis dan berbuat ihsan, berbuat baik. Ihsan itu adalah berbuat baik pada Allah, seakan-akan kita senantiasa ditatap oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Maka berbuat baik terus, Allah mengawasin kita. Itulah namanya ihsan. Puncak tertinggi keimanan orang itu senantiasa dia diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ihsan. Diperhatikan, tidak luput dari pandangan Allah. Sedetik pun Allah akan selalu memantau aktivitas kita, dimanapun kita berada. Ketika itu ada berada dalam hati kita, ihsan Anda adalah sangat tinggi. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beribadahlah kamu, berbuat baiklah kamu, karena senantiasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa hikmah mempelajari dari ihsan ini adalah, serta berbuat baik ini adalah jauhin sifat syirik, lalu senantiasa beribadah pada Allah, berbuat baik pada orang tua. Ini merupakan kunci dari setiap aktivitas kita. Setiap muslim wajib beribadah, khususnya ibadah 5 waktu yang kita lakukan. Semua makhluk Allah ini adalah diberikan nikmat berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pas-pasan. Semuanya telah diatur oleh Allah rezekinya. Ini merupakan tafsiran dari ayat yang kita baca tadi. Yang terakhir, Bapak ucapkan semoga kita bisa melaksanakan ihsan ini yang Bapak sampaikan. Setiap kita berbuat baik, ingat senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bahwa ihsan
berbuat baik, ahsani taqwim, berbuat baiklah kamu dimanapun kamu berada. Sikap yang harus kita kembangkan diantaranya adalah tunduk patuh pada Allah. Senantiasa tawadu, rendahkan hatinya, tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Semua aktivitas kita pada hakikatnya ada aturannya. Selanjutnya senantiasa ingat Allah dan perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak doa. Senantiasa berusaha untuk menjaga janji amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang harus kita jauhin adalah yaitu tadi saya sebutkan senantiasa menjauhi sikap sombong dan berlaku yang tidak baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada tayangan hari ini. Mudah-mudahan singkat, bermanfaat, bisa diambil manfaatnya, pelajarannya, dan pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan adanya berupa hafalan. Nanti akan Bapak tagih satu-satu, Bapak akan dengarkan melalui tayangan atau melalui rekaman yang intinya harus jujur. Jangan lihat teks, karena yang melihat adalah tadi Allah. Memang secara Bapak nggak lihat, tapi kejujurannya sangat saya harapkan. Prakteknya, hafalannya saya tunggu. Demikian dari Bapak, yang datang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.